Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini masih dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ bersama Bu Yuyun Wahyunovi Dewi. Nah, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang relasi fungsi. Oke, apa saja pembahasan kita kali ini? Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi. Ya, definisinya bagaimana cara membedakan mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Kemudian bagaimana cara menyatakan fungsi, bagaimana menentukan domain, kodomain, dan range, serta korespondensi satu-satu dan mencari nilai fungsi. Oke, pembahasan pertama kita adalah menentukan fungsi dan bukan fungsi. Oke, sebelum itu berarti kita harus tahu dulu dong ya, definisi fungsi itu apa. Nah, fungsi itu adalah relasi yang memiliki syarat khusus. Jadi fungsi itu sebetulnya relasi, hanya saja ada catatan khususnya nih ya, ada syarat khusus. Nah, syaratnya apa? Syarat dari fungsi itu fungsi itu harus memasangkan setiap anggota pada himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, artinya harus tepat satu ya, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Nah, fungsi sendiri nama lainnya adalah pemetaan. Oke. Nah, jadi intinya pada fungsi itu ada syarat khusus atau ciri khusus ya. Nah, tadi himpunan A yang kita perhatikan, dia harus memiliki pasangan itu tepat satu ke anggota B. Artinya dia tidak boleh memiliki pasangan lebih dari satu. Kalau punya pasangan lebih dari satu itu namanya selingkuh ya. Nah, dia nggak boleh selingkuh, artinya tidak boleh punya pasangan lebih dari satu dan tidak boleh jomblo juga. Atau dengan kata lain, dia tidak boleh tidak memiliki pasangan. Oke, maksudnya apa sih nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh? Yuk, kita coba langsung ke contoh soal di sini ya. Nah, di sini ada 3 contoh relasi. Kita akan cek mana yang merupakan fungsi, mana yang bukan fungsi. Tadi syaratnya fokus pada domain. Nah, ingat pembahasan kita sebelumnya, kalau panahnya dari kiri ke kanan seperti ini panahnya ya, maka domainnya itu adalah yang di sebelah kiri. Ini juga sama, panahnya dari kiri ke kanan, maka domainnya yang A. Ini juga sama, dari kiri ke kanan, maka domainnya adalah yang A. Nah, himpunan A ini kita fokus perhatikan pada himpunan A-nya. B mah terserah ya. Kita hanya fokus pada himpunan A. Dia tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh. Nah, di sini coba lihat, yang jomblo tuh maksudnya gimana? Nah, ini nih. Nah, nomor 2 ini tidak punya pasangan. Ini artinya dia jomblo. Sedangkan untuk fungsi itu tidak boleh jomblo. Berarti ini bukan fungsi. Contoh yang kedua. Nah, kalian cek, di sini ada yang jomblo tidak? Tidak ada ya? Betul, tidak ada yang jomblo. Kemudian apakah ada yang selingkuh? Pasangannya lebih dari satu? Kita cek satu-satu. Angka 1 pasangannya 1. Angka 2 pasangannya 1. Angka 3 juga 1. Angka 4 juga 1. Artinya di sini tidak ada yang jomblo, tidak ada yang selingkuh. Berarti sudah sesuai dengan syarat. Maka ini adalah fungsi. Yang ketiga pun sama, di sini tidak ada yang jomblo, tidak ada yang selingkuh. Berarti ini juga fungsi. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, di sini sama, kita domainnya berarti yang A ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada yang punya 2 pasangan, artinya dia selingkuh, tidak boleh, berarti dia bukan fungsi. Yang ini aman semuanya, berarti dia fungsi. Yang terakhir di sini juga semua pasangannya 1, berarti dia fungsi. Jelas ya contohnya ya? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan kedua kita, yaitu cara menyatakan fungsi. Nah, untuk menyatakan fungsi kita bisa menggunakan diagram panah
ya, sama seperti cara menyatakan relasi ya. Sama. Yang kedua, kita bisa menggunakan himpunan pasangan berurutan dan grafik kartesius. Oke, ini sudah pernah kita bahas ketika materi tentang relasi. Cara penggunaannya sama ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita yang ketiga, yaitu tentang domain, kodomain, dan range. Nah, domain itu apa sih? Nama lain domain itu adalah daerah asal. Kemudian kalau kodomain apa? Kodomain itu adalah daerah kawan, dan ada juga istilah yang disebut dengan range. Range itu adalah daerah hasil. Nah, supaya lebih jelasnya kita langsung perhatikan diagram panah berikut. Oke, kita satu-satu ya. Kita coba yang diagram panah dulu. Misal di sini ada anggota himpunan A dan himpunan B. Yang disebut domain. Nah, kalau misalkan ini panahnya dari A ke B ya, maka ini fungsinya adalah yang menyatakan memasangkan dari A ke B. Maka yang disebut domain itu adalah yang ada di sebelah kiri. Ini adalah domain ya. Nah, yang di sebelah kanan ini semuanya namanya kodomain. Oke. Nah, jadi kalau kita tuliskan hasilnya jadi seperti apa? Ya, hasilnya nanti jadi seperti ini ya. Oke, domainnya adalah yang ada di himpunan A 1, 2, 4, 16. Kodomainnya yang ada di himpunan B sama kebetulan angkanya ya 1, 2, 4, 16. Yang disebut range adalah angka yang ada di himpunan B dan berpasangan dengan A. Nah, berarti mana yang punya pasangan di B? 1, 2, dan 4. Maka ranknya adalah 1, 2, dan 4. Jadi yang ada di kodomain tapi punya pasangan. Nah, angka 16 sendiri ini ada di kodomain tapi dia tidak punya pasangan. Berarti 16 ini bukan rank. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan untuk bagian yang B. Nah, bedanya dengan bagian yang pertama ini, untuk yang B kita bentuknya ini ya, pasangan berurutan ya. Ya, yang disebut dengan domain itu yang ada di bagian X-nya. Ini seperti titik koordinat ya. Domain itu yang ada di X atau yang angka yang ada di sebelah kiri. Mana aja angka-angkanya. Nah, ini ya. Ini. Kemudian ini ya. Nah, ini. Cuman di sini ini belum tentu fungsi ya. Di sini dinyatakannya relasi ya, relasi. Oke. Nah, yang disebut domain berarti angkanya berapa aja dong? Nah, yang pertama aja sebutin angkanya semuanya. Berapa? 2. Kemudian 3. Kemudian berapa lagi yang beda? 5 ya. Yang lainnya berulang. Oke, selanjutnya, nah untuk Y yang ada di sini ini adalah rank-nya ya. Nah, di sini rank-nya. Kalau domainnya berapa? Domainnya bisa berapa aja. Yang jelas rank-nya itu adalah yang berpasangan dengan X, posisinya ada di nilai Y. Nah, yang ini ya, yang Y. Ini Y. Ini adalah nilai rank-nya. Yuk, coba kita urutkan dari angka terkecil, yaitu 2, 4, 9. Oh, sebelum 9 ada 6 ya. 6, 9, kemudian 5. Ya, ini adalah rank-nya. Ya, oke, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita yang keempat, yaitu tentang korespondensi 1, 1. Nah, untuk korespondensi 1, 1, apa sih korespondensi 1, 1 itu? Nah, ini maaf ya, ini salah ketik. Kita langsung ke sini saja definisinya. Korespondensi 1, 1 itu adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu ke anggota himpunan B, dan begitu pun sebaliknya.
Jadi kalau tadi fungsi syaratnya itu tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh, itu hanya pada bagian domainnya saja. Nah, untuk korespondensi satu-satu yang tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh itu ada di domain dan kodomain. Oke, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini kita cek. A, ada yang selingkuh? Tidak. Ada yang jomblo? Tidak. Nah, sekarang di B, ada yang selingkuh? Tidak. Ada yang jomblo? Tidak juga. Artinya ini adalah korespondensi satu-satu. Jadi syaratnya bisa kita tuliskan lagi saja ya. Nah, syaratnya itu domain dan kodomainnya dia tidak jomblo ya, dan juga tidak ya. Oke, itu syaratnya ya untuk korespondensi satu-satu, contohnya sudah jelas. Oke, bagian yang kelima adalah nilai fungsi. Ya, nilai suatu fungsi bisa kita peroleh dengan cara mensubstitusi atau memasukkan nilai domain, yaitu nilai X ya, domain itu di sini adalah nilai X, ke rumus fungsi sehingga diperoleh suatu nilai tertentu yang biasa juga disebut dengan range. Nah, jadi kalau domain itu menunjukkan nilai X, range itu menunjukkan nilai Y pada titik kartesius atau koordinat kartesius ya. Oke, nah bagaimana caranya? Misal di sini kita langsung contoh soal ya. Diketahui fx adalah 3x ditambah 2. Tentukan nilai fungsi jika x-nya sama dengan 2. Nah, tadi nilai fungsi itu adalah range atau sama aja kayak nilai y. Mana di sini di fx? Nah, ini fx itu adalah nilai y-nya atau range-nya. Bagaimana cara menentukan nilai fungsinya atau nilai y-nya? Dengan cara substitusi. Tadi fx kita punya di soal adalah 3x ditambah 2. Caranya kita tinggal substitusi atau mengganti x-nya dengan 2. Nah, berarti di sini jadi f2. 3x-nya kita ganti dengan 2. 3x artinya 3 dikali 2. Baru ditambah 2. Hasilnya jadi berapa nih? 6 ditambah 2. Maka hasilnya sama dengan 8. Maka nilai fungsi ketika x-nya 2 adalah 8 atau range-nya adalah 8. Begitu ya, itu cara menentukan nilai fungsi. Ya. Mungkin untuk materi pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Untuk tugas kalian bisa lihat di Google Classroom atau di grup WA kita ya. Di Google Classroom itu nanti sudah ada modul juga. Di modul bagian akhir itu ada 3 soal untuk tugas pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian coba kerjakan. Jika ada yang mengalami kesulitan boleh ditanyakan di GC melalui kolom komentar atau bisa juga kalian tanyakan di grup matematik ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.